Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran sebentar lagi, asik. Ini oleh-oleh udah tinggal dipesan lewat online, Bung Rocky. Jadi tenang-tenang saja, jangan khawatir. Anda nggak bisa pulang kampung, tapi kita bisa pesan oleh-oleh secara online, seperti saran Presiden Jokowi. Saya pikir lagunya pemilu sebentar lagi. Ini selalu salah nih saya kalau ngomong. Oke, tapi Ah, oke, menjelang Lebaran tapi ada isu yang hot ini, karena Lebaran tuh, ya. Lebaran nggak bisa ditunda, Lebaran, tapi pemilu kan bisa dipercepat itu. Oke, apa tadi isu hotnya? Logika Anda selalu benar itu bahwa Lebaran tuh udah pasti kalau pemilu bisa direvisi. Jadi isu hotnya itu ada bocoran ini yang diterima di media bahwa eh, anggota Komisi Hukum di DPR. Ini kalau Komisi Hukum ini kan Komisi 3 yang membocorkan bahwa ditolaknya revisi uji material Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi itu karena ada barter hukum, barter apa ya, barter politik antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR. Dan ini kenapa kan beberapa waktu yang lalu pada akhir tahun 2020 DPR sepakat untuk melakukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan yang memungkinkan hakim itu bisa jadi hakim di Mahkamah Konstitusi sampai umur 70. Jadi artinya kalau yang dia umurnya 50 tahun, dia bisa sampai pensiun di umur 70, 20 tahun di situ, jadi bangun kerajaan. Nah, ngomong-ngomong ini jadi kita ingat juga kemarin kan undang-undang uji material PT 20% juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita baca putusan dari Mahkamah Konstitusi ini memang betul-betul kelihatannya mereka sangat normatif, legal, formal, dan tidak melihat realitas politik yang ada di masyarakat. Gitu, Bung Rocky. Itu artinya dia berubah jadi mahkamah konspirasi itu, bukan mahkamah konstitusi lagi. Karena dia berkonspirasi dengan politik gitu. Tapi sebetulnya justru di dalam perubahan itu bahwa hakim itu bisa sampai 70 tahun, kan mestinya dia merasa jadi bebas justru kan. Kan gak ada lagi yang ganggu dia kalau sampai 70 tahun. Maka dia mestinya mulai sekarang dengerin suara rakyat, nggak perlu dengerin suara istana. Jadi dia justru diamankan. Tapi dasar kurang pikiran, maka dia menganggap bahwa yang dia perjanjikan di DPR itu harus dia bayar. Dan yang dia bayar sekarang adalah kedunguan tuh. Karena semua argumen dari Mahkamah Konstitusi itu betul-betul normatif itu. Padahal kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan didesain untuk bertahan pada argumen normatif, tapi pada argumen justice. Argumen yang sehari-hari orang temukan. Yang berkali-kali saya terangkan, itu yang disebut sebagai prinsip judicial activism. Artinya, Mahkamah Konstitusi harus punya aktivisme, punya greget untuk mempersoalkan ketidakadilan, untuk menghasilkan keadilan. Itu namanya judicial activism. Dalam sejarah seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia didesain justru untuk menghasilkan prinsip judicial activism. Jadi kalau sekarang dia bergembira dapat 70 tahun, ya mestinya itu jadi bonus dia untuk menghasilkan judicial activism. Kan dia bisa pamerkan ke publik, gue nih dilindungi undang-undang sampai 70 tahun, jadi gue bisa ngomong apa aja tuh. Mengkritik pemerintah, mengevaluasi kebijakan, bahkan dia nggak perlu tunggu Rizal Ramli atau Refli Harun pergi atau Effendi Ghazali pergi mengadukan judicial review, karena dia punya prinsip judicial activism. Dia sendiri bisa mengajukan review untuk hal-hal yang dia anggap tidak atau bertentangan dengan rasa keadilan publik. Ini betul-betul buta batin, bukan sekedar buta huruf. Kalau buta huruf sudah pasti di Mahkamah Konstitusi, karena hanya bisa membaca black letter of law. Hukum positif itu yang bisa dia baca. Tadi Anda menyinggung soal judicial activism, Ya. dan saya jadi teringat kan, itu ada di salah satu hakim Mahkamah Konstitusi itu, di situ ada Saldi Isra, ya, Profesor Saldi Isra ini dari dari Andalas yang dulu dikenal sebagai aktivis. Dan kedua, yang saya ingin soroti, kalau ada semacam barter politik ini, tadi Anda bilang bahwa harusnya mereka bebas karena 70 sampai 70 tahun bebas mengkritik pemerintah, tapi Anda harus melihat kalau perjanjian seperti ini, deal barter politik ini kayak perjanjian dengan setan gitu. Jadi Anda diberi kekayaan tetapi harus Anda memberikan tumbal. Dan konyolnya dalam kasus ini adalah tumbalnya adalah tumbal demokrasi kita.
Ini oke, mungkin yang lain begitulah, politisi menganggap oke kalau bikin perjanjian dengan setan maka kolateralnya adalah ketidakadilan gitu kan. Kan mesti ada kolateral tuh. Itu bagi politisi itu. Tapi bagi orang semacam Saldi Isra yang dididik melalui aura civil society, kan dia dulu getol untuk menghakimi Mahkamah Konstitusi atas dasar prinsip judicial activism. Semua orang dulu menganggap Saldi Isra itu mampu untuk mengembalikan fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi cahaya keadilan itu. Bukan sekedar mendapat limpahan keadilan lalu dia pancarkan ulang limpahan dari istana. Nah sekarang saya menganggap Saldi Isra ini udah mirip Fajrul Rahman di istana itu. Fajrul Rahman itu aktivis. Begitu masuk di istana dia cari suaka tuh. Saldi juga begitu akhirnya kan. Jadi saya mau kasih penilaian bahwa saudara Saldi Isra ini anak muda yang punya potensi untuk bahkan jangan 70 tahun, 130 tahun dia masih bisa ada di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang dia lakukan hari ini itu akan dicatat sebagai penghinaan terhadap dirinya sendiri. Karena dia proponen dari judicial activism. Masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi, dia berubah jadi hidup di dalam Mahkamah konstipasi. Konstipasi itu artinya sembelit, nggak bisa mencerna, lalu terjadi diare itu. Jadi orang membayangkan bahwa ini orang-orang yang paham, kenapa begitu masuk kekuasaan jadi dungu, kan ini soalnya. Begitu juga di KSP. KSP banyak betul. Ada yang bekas dosen atau yang masih dosen, masih muda. Begitu masuk kekuasaan jadi bisu itu kan. Padahal di kelas kalau lagi kasih kuliah diskusi dengan kalangan akademis kelihatannya pinter. Begitu masuk kekuasaan memang ternyata bodoh kan. Itu aja sinyalnya begitu. Tapi satu hal sebenarnya dengan ada bocoran dari DPR, dari Komisi Hukum ini, tadi kan kita ingat kasus, ya mungkin kalau bocoran dari orang dalam kita ingat jadi kasus Watergate ya, Deep Truth gitu ya, ada orang yang dari dalam membocorkan ini sebenarnya tetap saja memberikan semacam cahaya di tengah kegelapan pada kita, masih di tengah orang-orang yang sudah memabuk kepayang masih ada yang sadar gitu, Bung Rocky. Iya, selalu ada pembisik itu yang menganggap bahwa kendati politik sedang berubah masuk dalam kegelapan, tapi mesti ada yang mengingatkan, membisikkan itu bahwa kegelapan itu bukan dihasilkan oleh alam semesta, tapi didesain oleh iblis dan setan di dalam lorong-lorong istana, lorong-lorong Senayan, lorong-lorong Merdeka Barat. Merdeka Barat itu maksudnya Mahkamah Konstitusi ya, bukan Departemen Pertahanan. Jadi keadaan kita sebetulnya sekedar mengandalkan bisik-bisikan itu. Nah, adanya bisik-bisik itu menunjukkan bahwa negara ini betul-betul dalam keadaan kropos, kaki-kaki keadilannya kropos. KPK kakinya kropos, patah udah. Mahkamah Konstitusi kakinya sekarang kropos, nanti lagi patah itu. Jadi kalau kita ingat istilah deep throat itu artinya kekuasaan sebentar lagi jatuh. Karena si deep throat itu tahu bahwa permainan kekuasaan itu dikendalikan oleh all the president man. Kan itu judul bukunya kan. Dulu waktu persaingan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di bawah pemerintahan Nixon, dan Nixon akhirnya jatuh tuh. Jadi saya senang aja karena ternyata masih banyak deep throat yang berupaya untuk mengingatkan, tapi kalau tidak bisa lagi diingatkan kekuasaan ya udah biarkan itu jadi skandal. Jadi dari Watergate, skandal Watergate sekarang jadi skandal Mahkamah Konstitusi itu. Dan itu bukti-bukti itu akan dihasilkan nanti lebih terang. Kalau publik mendorong terus agar supaya para pembisik ini, deep throat ini, beberkan lebih banyak fakta buat terjadi konspirasi antara legislatif dan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, yang disponsori oleh eksekutif, yaitu kantor presiden tuh. Mestinya begitu cara berpikir konspiratifnya. Ya. Saya jadi kalau kayak ini sebagai wartawan saya jadi tertarik lagi untuk turun ke lapangan, Bung Rocky, karena saya ingat betul waktu berapa tahun yang lalu, Anda ingat ada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang ditangkap oleh KPK ya. Saya sebenarnya sudah punya feeling gitu. Suatu hari saya main ke Mahkamah Konstitusi karena ada satu urusan, dan ketika saya turun ke tempat parkir mobilnya di bawah itu, saya agak terkejut. Ada mobil Audi, mobil mewah, mobil SUV Audi, tapi pakai plat
resmi, Ros. Kalau nggak salah RI 17 ya, saya agak lupa itu Ketua MK. Feeling saya udah menyatakan sebagai wartawan ada yang nggak benar nih kalau gaya hidup seorang hakim semacam ini. Nah, coba ini perlu sekali lagi kita turun lagi tuh, mobil-mobil apa saja yang parkir di bawah parkiran dari Mahkamah Konstitusi. Ini bisa jadi menarik gitu. Mungkin benar itu karena saya waktu Akhil Mokhtar jadi ketua Mahkamah Konstitusi, saya berkali-kali jadi saksi ahli di situ. Dan mesti menghadap dia, begitu dia berdiri mengucapkan sumpah, kita semua berdiri masuk, kita semua menunduk. Lalu sumpah hakim yang terhormat. Itu kan ngehe kan. Beberapa hari kemudian dia ditangkap gitu kan. Jadi saya pernah menghormati, membungkuk di depan hakim itu kan, ketua Mahkamah Konstitusi. Dan di parkiran lantai parkir itu mobil mewahnya memang ada, berdampingan dengan mobil saya waktu itu tuh Starlet tua itu. Kan kurang ajar betul kan? Kurang ajar betul kan? Jangan Anda terlalu sebutin jadi kelihatan kontras banget. Kalau mobil saya mobil Starlet tua begituan, mesti parkir di Mahkamah Konstitusi, datang pagi-pagi supaya nggak terlambat. Kalau nggak ditahan satpam, nggak boleh masuk ruang sidang. Jadi saya berkali-kali jadi saksi ahli di situ dan menghadap orang yang pada akhirnya dipakaikan rompi kuning, rompi orange kan. Jadi kultur di Mahkamah Konstitusi masih begitu. Sekarang dalam bentuk yang lebih sublim, yaitu kasakusuk supaya undang-undang memungkinkan seseorang sampai mati jadi hakim konstitusi itu. Jadi ini namanya tuker tambah yang immoral. satu perjanjian yang batal demi moral harusnya tuh. Ya, nah Anda tadi langsung memunculkan sebuah contrasting tadi, bagaimana seorang yang sangat dihormati kita harus berdiri ketika dia masuk ruangan, kita menundukkan kepala, dan kemudian nggak lama kemudian sudah pakai baju rompi kuning. Sekarang kelihatannya harapan semacam itu agak berat dengan komisi KPK yang juga sudah justru dipreteli juga perannya dan kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ketika dilakukan uji material. Nah, semua ini kita akan simpulkan bahwa semua lembaga-lembaga yang tadinya kita berharap menjadi harapan kita terakhir sekarang sudah membusuk sampai ke akarnya nih, Bung Rocky. Jadi bagaimana kita menyikapinya sebuah negara dengan kondisi seperti ini? Ya itu mungkin udah berjejer Audi di situ tuh, nggak ada lagi yang pakai mobil dan nggak ada lagi tempat buat parkir mobil Starlet tua saya tuh, karena tempat parkirnya udah dikuasai sama mobil-mobil Audi itu. Tapi di luar masih banyak orang yang parkir diam-diam hanya untuk memelototi kejadian di Mahkamah Konstitusi. Saya kira masih banyak wartawan yang tentu tahu banyak fakta di situ, dari gosip di antara panitra itu pasti bocor tuh. Bahkan office boy tahu kelakuan hakim-hakim bukan sekedar di Mahkamah Konstitusi, di semua peradilan Indonesia itu. Jadi kita ada di dalam ketegangan yang satu waktu akan meledak. Karena begitu terbuka outletnya, semua orang akan ngoceh tuh. Oh, kami pernah disogok, kami pernah memergok seseorang lagi ngopi-ngopi di sebuah kafe, dan ternyata itu dua orang yang pada akhirnya lagi lakukan transaksi politik. Jadi keadaan kita itu kayak diam, tetapi arus bawahnya itu betul-betul bergejolak. Yang bahaya adalah undercurrent ini, arus bawah ini nggak bisa lagi dibaca oleh hakim-hakim yang memang matanya bukan ditutup seperti kain penutup Dewi Keadilan, tapi ditutup oleh rupiah. Matanya tertutup oleh rupiah atau bahkan oleh dolar sekarang tuh. Ya, oke. Tetapi dalam situasi semacam ini kan, kalau semua institusi pemerintahan yang tadinya kita punya harapan tidak bisa kita punya harapan, kan kita sudah bisa membayangkan seperti apa masa depan bangsa negara ini. Kalau orang punya rumah, terus pintu utamanya yang terbuat dari kayu yang keras sudah dimakan rayap, maka dia mesti asumsikan bahwa bahkan sampai kamar mandinya udah dimakan rayap, karena pintu depannya aja udah dimakan rayap kan. Jadi ya udah bongkar semuanya kan, nggak bisa lagi sekedar ganti pintu atau palang pintunya. Sekali ada tanda kropos atau kopong kayu-kayunya,
itu artinya seluruh bangunan harus dirubuhkan tuh. Saya hanya bisa ucapkan satire itu atau metafor itu tuh. Karena orang menganggap udah mau diapain? Kalau kaki KPK itu udah kropos, apalagi kaki Mahkamah Konstitusi yang lebih mudah dibikin kropos, apalagi kaki DPR yang sebetulnya juga menyimpan banyak rahasia tentang kabinet, tentang tukar tambah mata anggaran yang dihasilkan di departemen-departemen. Jadi dari atas kita lihat sebetulnya rumah Indonesia itu, ya atapnya masih terlihat, tapi fondasinya, kaki-kakinya, tiang utamanya udah kropos. Dan kata kropos itu betul-betul dalam istilah Latin corruptio. Corruptio artinya kropos, korupsi. Dari kata itu kita pakai istilah korupsi. Kan kita kemarin sepakat sampai Idul Fitri kita akan mencoba membuat semacam kontemplasi gitu melalui forum ini terhadap perjalanan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira kita dalam kasus ini kita perlu memberi underline setidaknya Bung Rocky untuk memberi guidance gitu bagaimanapun juga bahwa pikiran-pikiran akal sehat itu masih harus tetap bekerja agar bangsa ini menjadi selamat. Ya, saya kira itu yang sudah terjadi sekarang. Dalam selama saya dapat banyak undangan buka puasa, itu pembicaraannya adalah kontemplatif gitu. Nggak ada orang lagi ingin untuk sekedar bertemu orang dalam buka puasa. Selalu di ujung acara buka puasa orang bicara tentang republik, tetapi di dalam tata bahasa kontemplatif. Dan itu bagus sekali karena ini memang kesempatan kita bertemu dengan alasan untuk membangunkan kembali sisa-sisa mereka yang sedang masih mau berjaga untuk melindungi bangsa ini dari keruntuhan. Jadi memang dalam agama juga disebutkan bahwa ketika masih ada orang yang berdoa di satu daerah gitu, maka bencana itu tidak akan ditimpakan kepada warga sekitar itu. Mudah-mudahan begitu, dengan cara kita tetap berpikir sehat, tetap berpikir bagaimana untuk kebaikan negeri ini, kita juga bisa terhindar bangsa ini dari kehancuran karena kropos sendi-sendi lembaga-lembaga negara kita. Ya, itu pentingnya akal sehat. Dan saya sering ingatkan ada pepatah Itali mengatakan, bila akal kita tidur, maka yang akan gentayangan adalah para perampok gitu. Dan monster-monster perampok ini yang harusnya kita mulai bikin daftarnya tuh. Karena satu waktu kita perlu daftar para bajingan ini untuk diajukan ke Mahkamah Akal Sehat. Pas banget ini karena kalau bulan Ramadan beberapa akhir ini yang di hitungan ganjil tuh masih ada Lailatul Qadar gitu. Jadi dan orang pada malam Lailatul Qadar diminta untuk berjaga. Ya, jadi persis seperti Anda tadi, kita berjaga sambil menjaga agar jangan para pencuri bergentayangan sehingga membuat bangsa ini tambah kropos. Terima kasih Bung Rocky. Oke, pos jaga pertama adalah FNN. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.